Kemudian juga di dalam surah Al-Mu'min ayat 56 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Yani, sudah jelas Allah haramkan, enggak kok halal gini gitu, didebatin ayat-ayat Allah tanpa ada ilmu, mereka tidak punya ilmu. Tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mana mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Kata para ulama tafsir, siapapun yang berusaha untuk mendapatkan jabatan, kedudukan dengan perdebatan susah. Ya. Dengan kecurangan susah. Gitu kan? Baik, kemudian surah Al-Ankabut ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Kata ulama tafsir, sampaikan argumen, tinggalkan. Kalau dia masih bertanya, jelaskan, gitu kan? Tapi kalau untuk ribut-ributan, jor-joran, itu enggak ada dalam Islam. Enggak perlu, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala hanya membutuhkan orang yang berkualitas masuk ke agamanya. Enggak butuh orang-orang sembarangan masuk yang memang tidak bisa malah membela agama ataupun mungkin dia tanamkan agama itu dalam dirinya. Kemudian dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ahkam, tadi semua itu dari Al-Quran, sekarang dalil dari hadis Nabi SAW. Kata beliau, Inna abghadir rijali inallahi ta'ala al-aladdul khisam atau khasim. Al-aladdul khasim. Sesungguhnya laki-laki yang paling dimuliakan oleh Allah adalah orang yang paling sengit dalam berbantah. Kan itu. Saya pernah isi pengajian di daerah Kemang waktu itu, pengajian keluarga. Saya jelaskan dalam surah Al-Maidah, ayat 5. Tentang bolehnya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, gitu kan? Selesai pengajian, waktu pengajian dia bertanya, memang cara bertanya sudah nggak nyaman gitu kan? Ustaz kenapa begini? Itu Al-Quran ayat berapa gini? Ini ayat Al-Maidah ayat 5, jelas, silakan ambil Quran bisa dibuka. Tapi begini, tapi begitu, udah. Akhirnya yang punya rumah sendiri meredam dia karena ini sepupunya atau keluarganya gitu. Selesai pengajian dia datang dengan saya, dia bilang, Ustaz jangan terangin begitu kalau di pengajian. Ini kan ada anak saya. Nanti kalau anak saya menganggap itu hukumnya benar, kemudian dia menikah sama ahli kitab. Sebentar Pak, ini yang bicara Allah bukan saya. Ini Allah yang berbicara dan itu Al-Quran yang berbicara. Kalau saya mengarang, Bapak bisa bilang begitu gitu kan. Tapi begini, tapi begitu. Baik, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Saya tinggalin, gitu kan. Udah, untuk apa berdebat, gitu kan. Terus dia datang kepada saya langsung dia bilang, oke, Pak Ustaz saya minta maaf gini. Saya memang biasa kalau di pengajian saya itu sampai angkat-angkatan kursi sampai mau berantem. Loh. Ini mau cari ilmu atau mau apa ini, gitu kan. Ya untuk apa hadir dalam majelis ilmu kalau mau berantem-beranteman, gitu kan. Tujuannya ilmu itu kan untuk membuat kita makin faham. Dengan makin faham dan makin berilmu kita makin nunduk, gitu kan. Seperti padi, makin berisi makin tunduk. Orang subhanallah makin mahir bela diri, itu makin tidak nyata, tidak jelas, gitu kan. Kalau orang baru belajar 2-3 jurus cari gara-gara di jalanan biasanya. Sudah begitu umumnya. Orang kalau sudah sangat mahir itu luar biasa. Kadang-kadang tidak kelihatan gitu. Gitu. Makanya kata Nabi SAW, hati-hatilah dengan hamba-hamba Allah yang kalau kalian lihat mungkin penampilannya lusuh, mungkin pakaiannya kumuh, mungkin ekonominya kurang. Tetapi kalau dia mengangkat jarinya ke langit dan bersumpah atas nama Allah, Allah akan langsung ijabah. Jadi jangan anggap remeh orang. Mungkin tukang sampah, mungkin orang pungut-pungut makanan di jalanan, tapi dia adalah hamba Allah yang dekat dengannya. Uwais Al-Qarni itu terkenal, ya, yang kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhu, kalau kalian berdua ketemu dengan Uwais Al-Qarni dari Yaman, dia punya seorang ibu yang sangat tua, dia pernah kena penyakit kulit, seluruh tubuhnya kena penyakit kulit dan dia berdoa sama Allah, Allah kabulkan, disembuhkan kecuali sebesar koin dirham. Kalau kalian bertemu dengan orang itu dari suku Qarn, namanya Uwais, datang dari negeri Yaman, maka mintalah kepada dia untuk beristighfar kepada Allah untuk kalian berdua, untuk Umar dan Ali. Umar dan Ali ini siapa? 10 jamiah masuk surga, 1 mertua Nabi, 1 anak mantu Nabi, itu kan? Jadi banyak sahabat yang awal-awal masuk Islam, banyak fadilahnya gitu, banyak fadilahnya. Tapi Nabi SAW berkata begitu. Maka Umar bin Khattab mulai tahun itu cari terus, mana ini Uwais Al-Qarni? Setiap musim haji Yaman ditanya, mana? Ada Uwais gak? Gak ada. Tahun depan gak ada. Tahun depan gak ada. Sampai Nabi SAW meninggal. Kemudian Abu Bakar meninggal. Sampai Umar jadi khalifah. Nanti tahun 23 Hijriah. Tahun terakhir Umar memimpin jadi khalifah. Itu sudah tua, sudah mau meninggal. Umar bin Khattab baru bertanya kepada jemaah haji dari Yaman, ada enggak Uwais? Kata mereka, wahai Amirul Mukminin, tiap tahun Anda tanya Uwais nih. Siapa Uwais nih? Gitu. Ya, kami enggak tahu ada. Tapi kami ingat ada seseorang memang bernama Uwais, salah satu pengembala kambing di padang pasir kami. Dia rencana mau haji tahun ini gitu. Ya, dia mau mungkin dia.
Kata Umar, dari suku Qarn kah? Dia bilang, iya dari suku Qarn. Baik, kapan dia datang? Berapa hari lagi? Biasanya zaman dulu orang hitung hari ya. Sekitar 2-3 hari lagi Amir Mu'minin. Ditunggulah sama Umar bin Khattab. Begitu datang kafilahnya, kelompok untahnya tadi itu, dari Yaman, lalu Umar bertanya, adakah yang bernama Uwais? Iya ada. Dia tanya, kamu Uwais? Iya. Dari suku Qarn? Iya. Kamu punya seorang ibu yang tua, kamu bakti dengannya? Iya. Kamu pernah kena penyakit kulit? Kemudian kamu berdoa sama Allah, kemudian kamu disembuhkan kecuali sebesar koin dirham di pundak kananmu? Dia bilang, iya. Beristighfar kepada Allah untuk saya. Kata dia, ya Amir Mu'minin, Anda Umar bin Khattab, kenapa saya harus beristighfar? Kata Umar, Rasulullah SAW yang menyuruh saya itu. Maka dia bilang, Rasulullah bersabda? Dia bilang, iya, baik. Maka dia mengatakan, ya Allah ampunilah Umar, berkahilah hidupnya. Udah, selesai. Gitu kan? Umar bin Khattab cari mertuanya dia. Siapa mertuanya Umar nih? Ada yang tahu nggak? Ali bin Abi Thalib. Ali itu anak mantunya Nabi kan? Tapi dia juga mertuanya Umar. Karena Umar, istri terakhirnya itu Ummu Kalsum, adiknya Husain. Jadi Umar meninggal di pahanya Ummu Kalsum, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Jadi begitulah para sahabat dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita. Mereka saling menikah selama bukan mahram, ya kan gitu, untuk menjaga kesolehan di antara mereka. Gitu. Maka Umar adalah mertua Nabi, Ali anak mantu Nabi, tapi Umar adalah anak mantunya Ali, gitu kan? Anak mantunya Ali. Maka Umar pun cari mertuanya, mana Ali? Cari Ali. Waktu itu Ali lebih mudah memang, gitu kan? Itu mau Ali. Kata Umar, wahai Ali, saya sudah temukan Uwais Al-Qarni di kelompok ini dan kelompok itu. Ali pun cari, datang ketemu, minta istighfar kepada Allah. Lalu tersebar berita di satu musim haji, Umar dan Ali sudah menemukan Uwais. Semua orang cari mana Uwais Al-Qarni, hilang udah dia, nggak ada beritanya. Cari-cari nggak ada gitu. Uwais Al-Qarni ini salah satu ciri dia adalah, subhanallah, kalau orang lihat bajunya lusuh, seorang pengembala kambing, penampilannya sederhana sekali, gitu kan? Kelihatan ekonominya sangat sedikit, bahkan saking susahnya hidupnya, dia kalau lapar tidak punya makanan, dia membongkar sisa makanan orang di jalanan. Lalu dia ambil makanan yang masih bagus, setelah itu dia panasin, terus dibagi dua dikasih orang miskin. Jadi makanan yang didapat dari sampah itu dibersihin, dipanasin, dibagi dua, lalu dikasih orang miskin. Dia bilang, ya Allah, inilah rezeki yang kau kasih hari ini, saya bersyukur padamu dan saya sudah berbagi. Gitu. Sampai begitu luar biasa imannya gitu. Nah, Uwais Al-Qarni ini sangat terkenal, sangat terkenal dengan cara dia hidup kayak tadi, sederhana sekali, tapi berbahaya sekali kalau diganggu, disakitin, didebatin. Ini orang yang kalau bersumpah atas nama Allah langsung dikabulin. Maka hati-hati, jangan menganggap remeh orang, gitu kan? Insya Allah bermula dari kita merendah di depan orang, maka akan sangat bermanfaat buat kita. Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah ditanya tentang apa itu definisi tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu lawannya sombong, merendah diri, gitu kan? Yang kata Nabi SAW, siapa yang bertawadhu karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Yang gitu. Kata Hasan Basri rahimahullah, tawadhu ialah jangan engkau lihat siapapun muslim di depan matamu, laki-laki, perempuan, anak-anak, atau orang tua, kecuali kamu sudah berkata pada dirimu sendiri, orang ini lebih mulia di sisi Allah daripada saya. Gitu kan? Selalu begitu. Kita selalu menganggap orang lain lebih baik daripada kita di mata Allah. Maka kita tutup semua pintu sombong tuh. Enggak ada lagi terbuka pintu mau berdebat, mau menyalahkan dia, mau anggap remeh dia, enggak ada lagi. Tertutup semua. Hanya dengan mengatakan orang ini pasti lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Karena kita tidak bisa nilai penampilan.